Pagi hari ini adalah kegiatan rembuk stunting, dan nantinya rembuk stunting ini membahas kendala-kendala apa di Desa Karanganyar berkenaan dengan penanganan stunting atau gizi buruk yang ada di masyarakat. Bagaimana nantinya itu teknis pelaksanaannya di lapangan. Kulo selaku pemerintah desa pasrah terhadap Bu Bidan, Bu Perawat, dan juga teman-teman kader semuanya, karena kulo buat sakit pelaksanaan, tapi saya hanya sebagai monitoring selaku pemerintahan. Kalau berkenaan dengan anggaran, monggo sharing dengan desa apa yang dibutuhkan di kulo secara petunjuk teknis dari Kementerian Desa pun, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Kesehatan juga tidak ada teknis yang jelas dengan penganggaran, tetapi lebih pada penanganan di lapangan. Yang paham panjenengan sedoyo, kita hanya mengawal pencairan dana desa tahap kedua itu harus ada data-data stunting dulu. Pelaksanaan stunting bagaimana, kemudian dokumentasi, peng-SPJ-an, sampai pada data usia 0 hari sampai 1000 sampai usia 1000 hari itu penanganannya bagaimana, itu akan kita laporkan. Selain panjenengan kader atau Bu Bidan dan Bu Perawat melaporkan ke Dinas Kesehatan, desa juga ada laporan ke Kementerian Desa. Dan saya sangat berterima kasih, mungkin selama ini sudah bekerja dengan maksimal bagaimana menurunkan angka stunting yang ada di Desa Karanganyar. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik dan semakin turun, kalau bisa zero untuk stunting, untuk yang berkenaan dengan gizi buruk dan stunting itu angkanya 0 atau 0. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kesehatan masyarakat. Saya sepindah malih matur suwun sangat terhadap panjenengan sedoyo. Terima kasih. Saya akhiri dengan surat mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data sasaran remaja putri total 634, normal 550, anemia 84. Calon pengantin yang terdaftar saat ini masih 4 orang. Ibu hamil dan ibu hamil kek normal 72, kek 8, resti kosong. Anak usia 0 sampai 59 bulan total 524, normal 512. Jenengan sudah paham stunting? Stunting itu apa? Jenengan sudah paham? Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan yang bisa menjelaskan stunting itu apa? Ada yang tahu? Oh, monggo. Kondisi gagal tumbuh pada anak yang tidak sesuai dengan umur atau gizi. Stunting itu kenapa penting? Karena di Kementerian Desa sendiri stunting menjadi prioritas nasional. Jadi ada beberapa prioritas. Next Pak. Nah, salah satu fokus dari pemerintah
pusat, yaitu ada di percepatan penurunan stunting, di mana ini sudah ada di Perpres nomor 72 tahun 2021 pasal 11 ayat 2. Stunting itu ada kaitannya dengan SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals. Jadi untuk menuju percepatan penurunan stunting ada di SDGs nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 11. Di mana yang satu itu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, ini pun sedanten ya. Lalu desa layak, air bersih, dan yang ke-11 badan ketinggalan. Jadi stunting ada 7 paket layanan, di mana lanjut Pak. Oke, yang pertama ada kesehatan ibu dan anak. Lalu remaja putri, calon pengantin, air bersih dan sanitasi, jaminan sosial dan kesehatan, kelas pengasuhan, asupan gizi dan ketahanan pangan. Oke, next. Nah, ini ada contoh penurunan stunting, di mana misalnya di kesehatan ibu dan anak ada pemeriksaan kehamilan 4 kali, pemberian pil FE, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan dan lain-lain. Oke, next. Oke, next. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Jadi kita akan berdiskusi tentang masalah apa saja yang ada di Desa Karanganyar, lalu kita mengusulkan kegiatan apa. Setelah itu, keterangan itu kita akan berkoordinasi dengan siapa. Harus paham dulu, benar yang disampaikan pendamping tadi. Kalau kita tidak paham, kita tidak akan bisa menuntaskan stunting. Kita harus paham dulu dari akhirnya. Sanitasi betul, apalagi asupan dan vitamin. Karena pocong kusumo nomor 1 pernikahan ini. Bangga enggak? Malu iya. Nah, bagaimana caranya supaya kita menghapuskan pernikahan dini? Berarti tetap butuh bantuan jenengan semua saat misal kumpul-kumpul dengan tetangga, kumpul-kumpul saat ada arisan, pengajian. Ayo, ada yang bantu misi, yang punya anak remaja, ayo sama-sama dipantau. Kalau yang tadi saya sampaikan ya, makanya tidak sesuai dengan usia. Akhirnya nambah nih bayinya, balita tadi yang sudah sehat bayinya kok jadi nambah di balita ya, stuntingnya ya tadi karena pada saat pemberian makan jatuh. Bayi ini sampai usia berapa sih Bu? Disebut bayi itu usia berapa? Bayi sampai 12 ya, sampai 1 tahun. Bukan berarti kita tidak peduli ya, tapi karena fokus kita di stunting itu hanya usia berapa Bu sebenarnya Bu? Untuk memperbaiki stunting bisa sampai usia berapa? Periode emas 0 sampai 0. Periode emas itu berapa hari Bu? 1000 hari. Sama kelahiran 1000 hari itu sampai usia berapa? 2 tahun. Sisa 20% Bu. Bisa pada kecil kamu. Jadi kenapa kita gembok-gembok sampai 2 tahun? Ya itulah periode emasnya, yang asik di situ, MPASI makannya di situ. Nah, itu periode emasnya semua. Jadi kalau sudah kelewat itu hanya tinggal 20%. Kemudian, nih ada penyuluhan cash pro di sekolah ada Bu. Penyuluhan cash pro itu sudah kerjasama dengan bagian KB di Puskesmas Kesehatan Reproduksi. Itu dulu tabu bagi kita, tapi sekarang harus disampaikan.
Jadi di pos masing-masing itu apa saja yang terjadi, masalah apa saja yang panjenengan temui. Lalu setiap masalah ada usulan kegiatannya. Saya contohkan di sini misalnya rumusan masalahnya adalah remaja putri. Misalnya Catin tidak mengikuti bimbingan pernikahan karena KUA jauh dari desa. Lalu usulannya adalah desa memfasilitasi pasangan tersebut untuk ke KUA, memberikan peningkatan kapasitas perangkat desa untuk bisa melakukan bimbingan pranikah, koordinasinya dengan KUA, dengan desa. Jadi seperti itu, ya. Waktunya 15 menit cekap, ya. Monggo dimulai dari sekarang. Maju untuk mempresentasikan apa saja yang sudah dituliskan atau sudah didiskusikan di situ. Berat badannya atau kurang gizinya gitu tidak Bu. Terus untuk usulan adanya pelatihan pembuatan makanan sehat untuk kader posyandu dan penambahan otomatis PMT. Terus ini masalah yang bayi dan balita BGM BGT. Terus yang kedua, untuk mengatasi balita biar tidak jenuh di posyandu, penambah adanya APE, alat peraga edukatif ibu. Maksudnya yang kekurangan berat badannya kurang, bisa BGM juga bisa, BGT dan BGM. Untuk yang sudah normal, kita diadakan sebulan sekali PMT di posyandu.